hari ini tidak berdiri, jadi kita akan sedikit kalem ya. Tapi yang pasti tidak banyak berita di minggu ini. Terus saya sedang mengerjakan Bayonetta 3. Mata saya menangis melihat grafiknya karena di belakang saya Aldo lagi mengerjakan God of War. Gila, jauh banget grafiknya. Oke, kita akan mulai dari berita yang mengguncang dunia pekerja di hari kemarin, Selasa ya. WhatsApp down ya. Di siang hari itu down. Dan gue berasa hidup gue tidak berguna, tidak punya tujuan karena saya tidak bisa bekerja ya. Tapi setelah itu akhirnya up dan sampai gue di titik gue kontekan sama distributor pakai SMS. Udah kayak pacaran ya. Terus WhatsApp juga akhirnya mengeluarkan fitur polling ya. Nggak perlu jelasin, Telegram sudah punya. Oke. Di minggu yang sama, ini adalah minggu seperti minggu-minggu kemarin di mana harga-harga streaming service itu semuanya naik. Dan Apple juga melakukan hal yang sama, di mana Apple Music, Apple TV, dan bundling Apple One itu semuanya harganya juga naik. Di mana Apple TV itu naik sekitar 2 USD untuk family kalau tahunan di 10 USD. Apple Music untuk individual 1 USD, family di 2 USD, dan untuk Apple One itu 2 USD untuk individual, 3 USD untuk family, dan 3 USD untuk premier. Yang berarti ini hanya terjadi di US karena ada USD di sana, tapi ditunggu saja kawan-kawan, karena Indonesia juga pasti kebagian jatahnya. Tapi kayaknya kalau ngomongin harga naik ini nggak cuma dari streaming service ya, akhirnya regional pricing dari Steam juga sama ya. Nikmati aja beli game yang banyak selagi ada duitnya. Resesi my ass sekali. Kedua, Notting Hill 2 akhirnya keluar leaknya, di mana dari sini terlihat tidak adanya perbedaan sama sekali, desainnya sama, transparan. Bedanya emang ada tulisan Notting Hill 2 doang di bagian earbuds-nya. Kalau dari segi hardware belum tahu ada perubahan seperti apa, sound quality mungkin ada improvement, kalau nggak ada improvement ngapain dia ngeluarin Notting Hill 2. Tapi di sisi yang sama, si Calpe itu baru ngerilis Notting Hill Stick. Notting Hill Stick itu adalah TWS yang sama dengan berat 4,4 gram karena didesain untuk dipakai seharian penuh, dan ini membawa salah satu mekanisme yang baru di mana untuk membuka TWS itu diputer. Setahu gue sih nggak ada sejauh ini yang pakai konsep seperti ini karena sama ini buka tutup semuanya. Ini cukup menarik karena berbeda, karena bisa dibikin thumbnail seperti yang kalian lihat seperti ini, di mana memperlihatkan kalian punya titiknya besar. Dan itu di-react oleh Calpe. Berarti ini cukup menarik thumbnailnya, sampai CEO-nya turun tangan untuk nge-react langsung ya. Dan kita lihat aja nanti ke depannya dari Calpe ini akan mengeluarkan hal-hal seperti apa. Karena terakhir kali waktu dia nge-retweet konsepnya Notting Headphone, itu menurut gue keren banget. Cuman casingnya, bukan casingnya, charging docknya emang agak lebay sih. Lalu, OnePlus Ace Pro Genshin Impact atau OnePlus Ace Pro ini kalau di luar Cina itu adalah OnePlus 10T. Yang pasti kalau kalian beli harganya tidak akan seperti yang saya sebutkan karena itu hanya dirilis di Cina dan limited edition, dan sudah pasti Cina adalah negara paling banyak bot dan scalpernya untuk membeli barang-barang seperti ini. Jadi good luck with that ya. Semoga aja, karena Indonesia juga nggak ada OnePlus. Jadi lo ngarepin apa juga gitu kan. Tapi menurut gue ya, smartphone yang kolaborasi dengan brand belakangan itu bener-bener gila banget. Dari zaman Evangelion, Detektif Conan, terus OnePlus sama si Genshin Impact ini, menurut gue semuanya udah gila-gila banget dibandingkan dulu. Ketika smartphone cuma keluar kayak cuma sebagai alat promosi film kayak Thor, Love and Thunder, kayak cuma punya tema doang. Maksud gue tema kalau bisa tolong dihilangin karena tema itu terlihat sangat-sangat aneh gitu di handphone itu. Tapi kalau kita ngomong dari sisi collectibles-nya, bonusnya, bahkan unboxing experience-nya, kan bisa lihat di video, itu keren banget. Bahkan ada kayak dikasih satu pajangan akrilik, ada stand handphone juga dan segala macamnya. Jadi good job buat OnePlus, tapi harganya ini bakal di sekitar 9,155. Rilis di Indonesia kalau memang ada masukin ya ispek lah, paling aman duit Anda 18 juta. Pasti dapat iPhone-nya. Lalu ini salah satu postingan paling menarik dari Yes Universe di minggu ini. Galaxy S23 dia nge-spill hasil foto zoom 16 kali dari S23 dibandingkan dengan S22 Ultra. Di situ terlihat kalau hasil fotonya itu sangat-sangat bagus. Bahkan Yes Universe juga mengatakan kalau night mode untuk foto dan videonya itu improve jauh banget. Ini terbaik selama 5 tahun terakhirnya si Yes Universe. Bukan Yes Universe, si Samsung. Dan by the way, Yes Universe ini memang kalau kalian lihat tweetnya memang seperti orang yang somehow tuh punya love-hate relationship sama si Samsung. Kadang tuh dia fanboying banget, kadang tuh dia kritik keras banget. Dan kalau nggak salah dia pernah nge-retweet kalau sebenarnya dia tuh pernah kerja di Samsung mungkin, tapi dia masih dia masih
support Samsung, jadi pengen Samsung tuh jauh lebih baik lagi. Tapi ada Mas Sonde6 atau Mas Alvin di sana. Halo Mas Alvin, orang Indonesia juga kan. Mas Alvin ini salah satu leaker yang cukup besar juga namanya di dunia Twitter sekarang, dan dia menyatakan kalau nggak usah taruh ekspektasi yang terlalu banyak terkait hal ini, karena menurut source dia dulu di S22 Ultra juga banyak buat improvementnya, tapi ternyata tidak seindah yang kau inginkan ya. Lalu kita masuk ke dunia Apple. Yang pertama, iPad 16 inci dirumorkan bakal di Q4 2023. Tentu aja kalau kita lihat dari peletakan si iPad 16 inci ini, yang pertama dia akan mengganggu siapapun yang pakai tablet gede seperti S8 Ultra, lalu untuk mengganti para laptop. Yang pasti ini akan menjadi satu hal yang cukup membingungkan, kayak orang mending beli MacBook Air atau beli iPad 16 inci, karena iPad 16 inci ini kan dia touchscreen, jadi untuk graphic designer, buat creator itu harusnya lebih enak. Bahkan kita bisa lihat kayak DaVinci Resolve, Illustrator sekarang udah ada di iPad OS. Jadi pertanyaannya adalah kalau iPad 14 inci, bukan 14, 12,9 aja udah mahal, 16 inci ini bakal di harga berapa? Konsep gue tuh lebih ke masalah harga dibandingkan seberapa menariknya barang ini, karena dirasanya akan seperti kalian membeli sebuah laptop. Lalu kita masuk ke USB-C, ya udahlah ya, ini akhirnya berita yang dari kemarin udah dibahas, dan akhirnya Apple untuk si lead marketingnya, si Greg Joswiak itu akhirnya mengkonfirmasi waktu dia di interview sama Wall Street Journal. Dia menyatakan kalau ya udah, mau gimana lagi, walaupun timnya nggak seneng, ya mau nggak mau harus dilakukan untuk perubahan dari Lightning ke USB-C ini. Bahkan dikatakan oleh di dalam interview itu dia menyatakan kalau ini Eropa sempat, gue nggak nemu beritanya, tapi kata Eropa itu sempat meminta semuanya itu pakai micro USB, dan dia menyatakan kalau ya kalau di saat itu kita ngikutin hal itu, ya mau nggak mau berarti tidak ada yang namanya Type-C dan Lightning sekarang di dunia ini. Jadi dia kayak masih mempertahankan Lightning, bahkan dia menyatakan kalau dengan perubahannya Lightning ke USB-C ini akan menciptakan banyak e-waste, ya, banyak sampah-sampah e-waste. Ini sebuah statement yang menurut gue sangat-sangat menarik dan sangat bold, karena selama ini kita sudah mulai terbiasa dengan Type-C, dia masih mempertahankan Lightning. Jadi katanya kalau Lightning ini semua dibuang akan menjadi e-waste ya katanya. Dan kalau kita ngomongin di luar Eropa, apakah akan ada dongle atau untuk Type-C ini cuma di Eropa doang, dia sih nggak komentar. Tapi kita nggak tahu, harusnya ya semuanya udah Type-C, karena akan ribet banget kalau semuanya nggak Type-C, dia harus bikin khusus Eropa doang. Tapi yang kali ini bener-bener dia bilang kayak, udah kali ini kita bener-bener ikutin Eropa, ini udah nggak bisa didinai lagi, dan ya udah, dia tuh dari awal emang nggak punya plan untuk ke Type-C, itu cuma rumor-rumor belaka gitu selama ini. Jadi lagu dong. Oke. iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro katanya akan punya solid volume button. Jadi solid volume button ini adalah, kalau kalian tahu tuh semacam Touch ID yang ada di iPad Air atau di iPhone SE. Jadi sekarang untuk ngeklik, jadi buttonnya itu nggak bakal diklik. Jadi button volume up, volume down itu bakal stay, tapi dia akan lebih menggunakan teknologi kayak haptic. Jadi buat tahu, oh ini volume up, volume down, dan segala macam. Tapi tentu aja ini akan eksklusif untuk iPhone 15 Pro ya. iPhone 15 Pro yang tentu aja ya, untuk iPhone 15 masuk ke cloud saja, karena sudah pasti kalian tidak akan mendapatkan fitur itu. Kalau kalian dapat di apa kemarin ya, gue minggu lalu bilang Dynamic Island. Nah, Dynamic Island aja itu kalian harus bersyukur iPhone 15 ya. Jadi ini sebenarnya akan menjadi fitur yang katanya Ming Che Kuo ini bakal di copy paste sama Android lagi di tahun depannya. Let's see akan seberapa menarik. Lalu kita ngomongin iPhone 15 Ultra atau penggantinya Pro Max. Jadi kalau kalian nggak tahu, di tahun depan kemungkinan nggak ada Pro Max lagi, bakal diganti ke Ultra. Nah, ada satu berita yang cukup mengganggu dan mengajak saya ribut ya sama si Apple ya. Maksud gue, sini Apple lu ribut sama gue tau lu gak peduli sama gue, kita ribut aja dulu. Karena katanya 6,1 inci iPhone itu bakal dihilangkan. Yang berarti pilihan kalian cuma 6,7 inci yang gede banget. Maksud gue, kalau tangan lu itu cewek, tangan kecil gitu, lu disuruh pakai 6,7 juga agak jijik gitu. Karena one hand tuh gak bisa nyampe kemana-mana. Tapi yang pasti ini menerima banyak kritik yang negatif kalau ini seandainya terjadi ya. Karena di Twitter juga ketika melihat berita ini udah mulai menyuarakan kalau 6,1 inci itu adalah best untuk size. Dan gue setuju dengan hal itu. Dan gue juga udah bilang kalau gue ganti pun kemungkinan gue akan ganti ke SE 4 dibandingkan ke Pro Max. Walaupun nanti kan gue bahas sedikit ya. Dan terakhir untuk iPhone 15 sendiri, untuk yang Ultra juga katanya bakal menggunakan titanium untuk untuk bahannya, karena bisa dikatakan titanium lebih mahal ya tentu aja, dan lebih ringan, lebih scratch resistance, dan lebih kuat. Tapi tentu saja harga lebih mahal. Nah, ngomong-ngomong tadi gue ngomongin masalah gue akan berubah ke SE 4.
Akhirnya kan kemarin iBox rilis tuh kan untuk iPhone 14 pre-order Indonesia. Di mana saya lihat dari teman saya yang ingin banget membeli, itu katanya semua varian di Purple, mau Pro sama Pro Max, itu 3 menit habis ketika dia masuk aja jam 12. Nah, teman saya satu yang inisialnya adalah Rodi yang kerja di PEMS ya, inisialnya sepanjang itu, dia itu dapat untuk yang di Purple Pro Max kalau nggak salah. Dimana katanya dia ngantri dari jam 9, berarti dari websitenya itu jam 9. Pertanyaannya adalah dari kemarin bacotan-bacotan masalah resesi, ya kan? Memang secara harga ini sangat menarik karena dia dapat cashback 2 bulan free cicilan. Kalau gua kasar hitungnya itu si iPhone 14 Pro yang 128 tuh jadi 18,2 atau 18,3, sedangkan yang Pro Max tuh jadi 20 juta. Secara harga ini menarik banget kalau kalian bandingin sama yang internasional, kena email, bea cukai dan bla 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 gitu kan. Cuman secara harga ini menarik banget, cuman ini menampilkan kalau tidak adanya ketakutan orang, gue nggak tahu ya, tidak ada ketakutan orang terhadap resesi, atau memang orang beli untuk dijual lagi buat cuan, atau memang ya orang kaya memang banyak di Indonesia. Ya, barusan kamera saya disadap ya, karena mungkin ada orang yang tidak suka saya membahas masalah resesi ya. Yang pasti dari foto-foto yang kalian lihat di Twitter itu terlihat kalau ada orang ngantri dari sebelum mall buka udah kayak ngantri sepatu Kompas gitu kan. Katanya ada yang kayak toko gue buka jam 3, itu udah banyak yang ngantri dan pick up dan segala macam. Jadi seperti yang dibilang oleh Mas Tangan Belang, Mas Tira, beli iPhone murah, bukan iPhone murah, beli handphone murah itu goib, beli handphone mahal itu antri. Jadi resesi tidak peduli kayaknya ya. Gue nggak tahu. Oke, that's it untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kalau saya tidak bawa news lagi, berarti minggu depan saya sudah dipukulin sama orang-orang yang ngebahas resesi ya. Dan sebenernya gue mau beli sih iPhone 14 Pro, cuman gue kayak resesi gue batal gitu. Desmet, ini sekarang sih masih sisa 29, gue nggak tahu waktu news ini naik udah sisa berapa. See you next time. Itu apa? Oh ya, ini udah habis bro. Yang ini udah habis bro. Sorry banget bro, yang ini udah habis. Jadi kita sisa yang hitam merah. Gue nggak mau sebut namanya, gue takut kena copyright. Bye!